konnichiwa. Nihongo Corner yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. 今回の勉強なんですけど、文法シリーズの中級編ということで、今回は刺激について一緒に勉強したいと思います。よろしくお願いします。Dalam video kali ini kita akan belajar tentang shieki atau kausatif. Selamat mengikuti. Sebelum kita mulai, marilah kita perhatikan ilustrasi dan percakapan berikut ini. 駅に着いたら電話くださいね。娘を迎えに行かせますから。ありがとうございます。よろしくお願いします。 Dalam percakapan tadi, si ibu menelpon kepada laki-laki yang akan datang ke rumahnya dan mengatakan kalau sudah sampai stasiun nanti telepon ya. Nah, saya akan menyuruh anak saya untuk menjemput. Jadi kira-kira seperti itu. Dan di sini si ibu itu menggunakan pola atau menggunakan bentuk shieki, yaitu musume o mukae ni ikasemasu. Shieki atau kausatif adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan arti menyuruh atau membuat seseorang melakukan atau menjadikan sesuatu, ya. Dan ini ditandai dengan perubahan verba dari verba yang biasa menjadi verba bentuk shieki atau kausatif. Jadi tidak perlu kosakata lain, cukup dengan menambahkan atau cukup dengan mengubah verbanya menjadi bentuk shieki, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa Indonesia kan misal saya menyuruh menambahkan kosakata, ya, tetapi di dalam bahasa Jepang tidak usah ada kata menyuruh, tetapi cukup verbanya diubah ke dalam bentuk shieki, itu sudah menyatakan menyuruh atau membuat seseorang melakukan atau menjadikan seseorang melakukan. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat perubahan-perubahannya seperti apa. Nah, sekarang untuk perubahan verba ke dalam bentuk kausatif atau ke dalam shieki, kita bagi dulu. Verba itu kan kita sudah tahu ya, ada verba golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Verba golongan 1 yang berakhiran u, tsu, ru, bu, nu, mu, ku, gu, su. Nah, akhiran u ini selalu dalam verba dalam bahasa Jepang itu kan akhirannya utsuru nu mu ku, gu, su itu. Nah, akhiran deret u itu kita ubah menjadi deret a ditambah seru. Tapi ada pengecualian untuk yang berakhiran u dan berakhiran tsu. Itu perubahannya kita lihat dalam contoh nanti, ya, agak spesial. Yaitu akhiran u itu seharusnya kan menjadi a tetapi menjadi wa. Contohnya kau menjadi kawa, jadi bukan ka tapi kawa ditambah seru menjadi kawaseru, ya. Misalnya yang lain, au sama au juga menjadi awa ditambah seru jadi awaseru. Nah, untuk verba yang berakhiran tsu, huruf tsu diubah ke dalam deret a, ya, agyo, tsu menjadi ta, ya. Kita ingat deretan hiragana itu ta, chi, tsu, te, to. Tsu itu berubah menjadi ta karena tidak ada huruf ca dalam bahasa Jepang. Menjadi tatsu menjadi tata ditambah seru menjadi tata seru. Apalagi yang berakhiran tsu, misalnya motsu, tsu-nya diganti menjadi ta, mota tambah seru menjadi mota seru. Tatsu, tata tambah seru menjadi tata seru. Silakan latihan sendiri ya supaya nanti perubahannya lebih lancar. Nah, selanjutnya verba yang berakhiran ru, yaitu hashiru misalnya di sini. Ru-nya berubah menjadi deret a menjadi hashira tambah seru jadi hashira seru, ya. Artinya menyuruh berlari atau membuat seseorang berlari, begitu. Berikutnya verba yang berakhiran bu menjadi ba, hakobu, hakoba ditambah seru menjadi hakoba seru. Menyuruh, mengangkat, manggul gitu, ya. Hakobu, hakoba seru.
Berikutnya verba yang berakhiran nu hanya ada satu, yaitu shinu. Nu yang berubah menjadi na, shina tambah seru menjadi shina seru. Artinya di sini bukan menyuruh meninggal, tapi membuat menjadi meninggal, membuat seseorang meninggal atau membuat sesuatu mati, gitu ya. Nah, yang berakhiran mu menjadi ma, dari yomu menjadi yoma ditambah seru jadi yoma seru. Yang berakhiranku, verba berakhiranku menjadi ka, kaku menjadi kakak tambah seru kakak seru, menyuruh seseorang menulis atau membuat seseorang menulis. Selanjutnya verba yang berakhiran gu, oyogu, oyoga seru. Dan yang terakhir verba yang berakhiran su, contohnya dasu, dasu su-nya berubah menjadi sa, dasa seru, ya, menyuruh mengeluarkan atau membuat seseorang mengeluarkan. Nah, jadi ini semua adalah contoh perubahan verba golongan 1 ke dalam bentuk shieki atau kausatif, yaitu dengan mengubah deret u menjadi deret a, ya. Utsuru bunumu kugusu menjadi u-nya menjadi wa, su menjadi ta, ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya masih sama perubahan verba golongan 1 ke dalam bentuk kausatif, tetapi ini caranya dengan melihat huruf romajinya atau huruf latinnya. Kalau yang untuk yang belajar dengan romaji, ya, jadi yang belajar dengan huruf latin tinggal ubah aja akhiran u, karena kalau diubah ke dalam huruf latin semua verba itu pasti akhirannya u. Kalau dengan hiragana kan beda-beda akhirannya utsuru, bunumu, kugusu, ya. Kalau dalam huruf Latin kan semuanya pasti ada unsur u-nya. Tinggal diganti menjadi aseru. Ya, kecuali tadi untuk huruf u, akhiran u berubah menjadi wa, ya. Contohnya kau, kawaseru. Hasil akhirnya sama, ini hanya masalah cara saja. Mau pilih cara dengan perubahan bentuk huruf hiragana atau dengan penulisan huruf romaji, silahkan pilih yang mana saja. Yang jelas mana yang paling enak, mana yang paling mudah, silahkan pilih. Nah, yang kedua tatsu bukan tatsaseru tapi tataseru. Hashiru menjadi hashiraseru. Hakobu hakobaseru. Shinu shinaseru. Yomu yomaseru. Kaku kakaseru. Oyogu oyogaseru. Dasu dasaseru. Nah, selanjutnya adalah perubahan verba golongan 2 atau verba yang berakhiran iru dan berakhiran eru ke dalam bentuk shieki atau kausatif, yaitu dengan cara mengubah atau mengganti akhiran ru menjadi saseru. Contohnya yang pertama, miru, ru-nya dihilangkan diganti dengan saseru, misaseru. Taberu, tabesaseru. Jadi ingat, ini berbeda perubahannya dengan verba golongan 1. Sebetulnya yang lebih simpel, ya, ini tinggal ubah ru-nya dengan saseru, artinya menyuruh atau membuat seseorang melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir adalah verba golongan 3, yaitu suru dan kuru. Seperti biasa, suru dan kuru ini perubahannya tidak berpola, ya, tapi ya hampir-hampir senada lah. Suru menjadi saseru, kuru menjadi kosaseru, ya. Suru menyuruh melakukan sesuatu, kosaseru menyuruh datang atau membuat seseorang menjadi datang. Ya, jadi itu tadi perubahan-perubahan verba ke dalam bentuk shieki atau kausatif. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perubahan bentuk kata kerja atau verba ke dalam bentuk shieki, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaannya di dalam kalimat. Jadi, verba bentuk shieki ini digunakan untuk menyatakan bahwa subjek yang pertama, ya, N1 ini menyuruh N2 untuk melakukan sesuatu, ya. Biasanya N1 ini seseorang yang kedudukannya lebih tinggi,
daripada N2 ya, karena menyuruh ya, tidak mungkin kita menyuruh kepada orang yang lebih tinggi baik dari strata sosialnya maupun usianya maupun dari berbagai hal lah, pokoknya dia posisinya lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimat pertama, Shachou wa Tanaka-san o Vietnam e shuchou sasemashita. Di sini subjeknya adalah Sacho, jadi N1-nya itu Sacho dan N2-nya Tanaka-san ya. Verbanya itu Shuchou sasemashita atau Shuchou saseru ya. Shuchou suru itu artinya dinas keluar kota ya, atau ke luar daerah, boleh juga ke luar negeri ya. Shuchou saseru yang jelas bukan kerja di kantor di situ tapi keluar gitu ya. Jadi shuchou saseru itu menyuruh ya. Nah, di sini subjeknya sacho atau pimpinan perusahaan atau direktur. Shuchou saseru menyuruh. Menyuruh siapa? Yang disuruhnya itu Tanaka-san, menyuruh Tanaka-san tugas ke Vietnam ya, menyuruh Tanaka-san bekerja atau tugas ke luar negeri, ke Vietnam. Jadi ingat polanya Shachou wa Tanaka-san o, belakangnya verbanya apa. Tapi dalam hal kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita mundur ke belakang. Jadi Shachou wa pimpinan perusahaan, langsung ke akhir kalimat menyuruh. Menyuruh siapa? Menyuruh Tanaka-san untuk melakukan apa gitu ya. Contoh kalimat berikutnya adalah percakapan antara E-san dengan B-san. E-san, sumimasen, sentaki ga kushou shita you nan desu ka? B-san, sou desu ka? Ja, sugu ni kakari no mono o shuri ni ikasemasu. Jadi E-san berkata bahwa sentaki itu mesin cuci, sentaki ga kushou shita. Sentakinya rusak. Kenapa di sini pakai yo nan desu ka? Ini sebetulnya hanya untuk pelembut saja. Intinya adalah dia menyampaikan bahwa mesin cucinya rusak. Tetapi supaya tidak tampak terlalu straight, kita sebelumnya sudah belajar tentang penggunaan yo des, tampaknya kelihatannya mesin cucinya rusak gitu ya. Dalam bahasa Indonesia juga hampir sama ya, ada penggunaan kelihatannya ini, padahal memang kenyataannya begitu, tetapi untuk lebih memperhalus, memperlembut, tidak terlalu straight ya. Nah, selanjutnya Bisang menjawab, so desu ka? Oh, begitu ya. Ja, kalau begitu, sugu ni kakari no mono o shuri ni ikasemasu. Sugu ni segera. Nah, di sini sebetulnya ada watashi, tapi karena sudah jelas saya, tidak diucapkan lagi di sini. Sugu ni watashi wa kakari no mono o shuri ni ikasemasu. Saya menyuruh pergi. Siapa yang disuruhnya? Kakari no mono, yaitu petugas. Menyuruh pergi petugas untuk memperbaikinya. Contoh kalimat selanjutnya, komputer no gijutsu o benkyou saseru tame ni musuko o Nihon no daigaku e ikaseyou to omotte imasu. Jadi komputer no gijutsu o benkyou saseru tame ni, untuk ya, tame ni itu untuk menyuruh anak. Di sini saseru memang artinya menyuruh, tetapi ada kalanya tidak pas kalau kita terjemahkan menyuruh ya. Di sini untuk membuat anak saya supaya belajar gitu, maksudnya seperti itu ya. Yang jelas yang punya keinginannya ini adalah orang tuanya gitu ya. Punya keinginan agar anaknya belajar tentang komputer no gijutsu atau teknik komputer. Benkyou saseru tame ini untuk membuat anaknya atau menyuruh anaknya belajar teknik komputer. Musuko o Nihon no daigaku e ikaseru. Ya, ikaseru itu menyuruh pergi ya. Menyuruh pergi kemana? Maksud pergi di sini adalah masuk ya, belajar. Menyuruh pergi ke perguruan tinggi di Jepang ya. Jadi iku di sini bukan pergi dalam artian pergi kayak bolak-balik gitu, tapi artinya menyuruh anak saya belajar di Universitas Jepang. Jadi kalau yang masih bingung di sini kenapa tiba-tiba musuko, mana sih ininya subjeknya? Sebetulnya ini adalah subjeknya watashi wa
musuko o Nihon no daigaku e ikaseo to omotte imasu. Saya bermaksud menyuruh anak untuk belajar di perguruan tinggi Jepang. Tetapi karena ini sudah menyatakan tentang saya, sehingga watasinya itu dihilangkan, tidak dimunculkan di dalam kalimat. Sebetulnya itu kalau kita buat secara lengkap itu ada watashi wa musuko o gitu ya. Jadi saya tulis sengaja di sini memakai warna merah supaya yang masih bingung lebih jelas ya. Contoh kalimat selanjutnya, watashi wa musume o juku ni kayowashimashita. Nah, di sini musume saya kayowaseru itu bolak-balik, tetapi yang dalam artian di sini bolak-balik belajar gitu ya. Jadi saya menyuruh anak untuk belajar di juku. Juku itu bimbel ya, menyuruh anak untuk belajar di bimbingan belajar. Contoh kalimat selanjutnya, haha wa ototo supae ikasemashita. Ibu menyuruh adik pergi ke supermarket. Jadi polanya dare wa, dare o gitu ya, o yang dipakainya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah bila verba yang digunakan adalah verba intransitif, yaitu verba yang tidak memerlukan objek seperti iku atau pergi, koshosuru atau rusak, kemudian shuchosuru atau tugas dinas luar kota, kemudian yang lainnya misalnya kayou gitu ya, itu maka pola kalimat ini menggunakan kata bantunya itu o ya. Jadi dare wa, dare o, verbanya intransitif seperti dalam contoh-contoh kalimat di atas tadi. Pola kalimat selanjutnya adalah dare wa, dare ni, verba shieki. Nah, berbeda dengan pola kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya dare wa, dare o ya, karena verba yang digunakannya adalah verba intransitif atau verba yang tidak memerlukan objek seperti tidur, pergi, rusak, atau dinas keluar kota, masuk ke rumah sakit misalnya ya. Yang seperti itu kan tidak memerlukan objek, sehingga polanya adalah dare wa, dare o. Kalau yang ini selanjutnya adalah dare wa, dare ni. Nah, baru di belakangnya verba shieki ya. Untuk lebih jelasnya, fungsinya masih sama, yaitu menyuruh, tetapi biasanya menyuruhnya sifatnya adalah paksaan ya. Jadi bukan sesuatu, kadang-kadang sesuatu yang disuruhnya itu tidak menyenangkan atau tidak disukai gitu ya. Yang jelas masih prinsip dasarnya itu menyuruhnya itu menugaskan ya, atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, Okasan wa kodomo ni inu no sewa o sashimashita. Di sini verbanya adalah suruh ya, melakukan apa? Melakukan inu no sewa. Inu no sewa itu mengurus anjing gitu ya. Jadi mengurus anjing, memandikan, memberi makan, itu inu no sewa. Jadi di sini okasan wa, subjeknya okasan, yang disuruhnya itu adalah kodomo. Okasan wa, ibu menyuruh anak mengurus anjing. Maksud mengurus di sini bukan memelihara yang kau ya, tapi mengurus, memberi makan, tadi memandikan dan seterusnya. Contoh kalimat kedua, Shacho wa shain ni atarashii shouhin no idea o kangai sasemashita. Shacho, direktur, shain yang disuruhnya itu adalah shain karyawan ya. Shain ni apa yang disuruhnya? Shacho-nya itu menyuruh apa? Kangai saseru, menyuruh memikirkan apa? Atarashii shouhin no idea, memikirkan ide produk yang baru. Jadi shacho, direktur, menyuruh karyawan memikirkan ide produk yang baru. Contoh kalimat berikutnya, kono shigoto wa taisetsu nanode arubaito ni wa sasenai de kudasai. Ya. Kono shigoto wa taisetsu nanode,
karena pekerjaan ini penting, ya, arubaito ni wa sasenai de kudasai. Saseru jangan menyuruh, sasenai de kudasai jangan menyuruh. Jangan menyuruh siapa? Arubaito, yang orang yang kerja paruh waktu. Ini mungkin konteksnya di perusahaan ada karyawan tetap, ada karyawan yang paruh waktu gitu. Jadi karena pekerjaan ini penting, jangan menyuruh kepada orang yang kerjanya paruh waktu di situ. Contoh kalimat selanjutnya, watashi wa musume ni youfuku na desain o benkyou sasemashita. Saya benkyou saseru. Di sini benkyou suru itu adalah tadoshi atau transitif, sehingga pola yang dipakainya itu dare wa dare ni, bukan dare o, ya. Watashi wa musume ni. Nah, verbanya benkyou saseru. Benkyou saseru, benkyou apa? Yofuku no desain. Jadi saya menyuruh anak perempuan saya untuk belajar pakaian, ya, pakaian ala barat, maksudnya pakaian yang biasa seperti kita pakai sehari-hari. Contoh kalimat selanjutnya, haha wa ototo ni yasai o takusang tabe sasemashita. Nah, di sini yang menyuruhnya itu adalah haha, objeknya itu adalah ototo, adik laki-laki, ya, adik laki-laki saya. Jadi verbanya adalah taberu. Nah, taberu itu masuknya kan transitif, ya, karena memerlukan objek, sehingga di sini polanya harus dare wa dare ni, bukan dare o, ya. Jadi ibu menyuruh adik makan sayuran yang banyak, ya. Mari kita perhatikan perbandingan contoh kalimat nomor 6 dan nomor 7. Watashi wa kohai ni hikkoshi o tetsudawashimashita. Di sini saya menyuruh junior atau adik kelas, ya, biasanya, atau adik di bawah kita, mungkin di dalam pekerjaan atau di sekolah atau di kampus, itu juniornya menyuruh untuk membantu pindahan, ya. Sebetulnya tetsudawashimashita itu bukan, tidak selalu berarti menyuruh, tetapi membuat keadaan si adik kelasnya itu membantu dia gitu. Jadi tidak selalu harus hai kerjakan ini, tapi tidak selalu dalam bentuk instruksi gitu. Nah, ini akan berbeda kalimatnya apabila yang membantunya kita itu bukan yang lebih bawah, mungkin itu sederajat atau lebih tinggi. Kita perhatikan contoh nomor 7. Watashi wa tomodachi ni hikkoshi o tetsudatte moraimashita. Saya dibantu teman pindahan. Nah, sebetulnya ini kondisi nomor 7 dengan nomor 6 tadi itu kondisinya sama, bahwa orang lain atau seseorang membantu saya pindahan. Tetapi yang membedakannya adalah dalam contoh nomor 6, yang melakukan yang membantu itu adalah adik kelas, ya, atau junior. Sehingga di sini ada unsur semacam instruksi atau menyuruh atau perintah atau suatu kewajiban. Mungkin saja si juniornya itu sebetulnya tidak suka gitu. Jadi menggunakan tetsudawashiteru, ya, seru atau shieki. Tetapi dalam kalimat nomor 7, karena tomodachi di sini dianggap sederajat atau selevel, maka dia memakai te moraimashita atau te morau, karena di situ ada unsur satu keuntungan, ada perasaan, walaupun yang tadi juga sama keuntungan, tapi ada perasaan rasa terima kasih gitu. Jadi ada ongkei gitu, ya, kepada temannya ini, walaupun kondisinya sama. Jadi kondisi sama pun akan berbeda tergantung siapa orang yang yang melakukan sesuatu untuk penutur. 皆さんいつも見てくれてありがとうございます。質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。それではまた続きを見てください。